Salam budaya. Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPNB Bali memiliki tugas untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan, serta melaksanakan pelestarian terhadap aspek kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat adat, film, musik, dan media baru yang ada di wilayah kerja. Balai Pelestarian Nilai Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari 11 BPNB, salah satunya adalah Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. BPNB Bali hadir untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya yang agung dan luhur. Bali memiliki tradisi dan budaya yang mempesona. Kita harus bekerja sama, bergandeng tangan untuk melestarikannya. BPNB Bali, semangat berubah maju. Datang dan kunjungi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah 3 provinsi di Indonesia yang berada dalam wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki beraneka ragam warisan budaya yang cukup banyak dan menarik. Warisan budaya merupakan keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Berdasarkan jenisnya, warisan budaya dibagi menjadi 2, yaitu warisan budaya benda atau tangible cultural heritage, merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan. Seperti misalnya benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya, baik yang berada di laut maupun di darat. Di samping itu juga perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage merupakan warisan budaya yang bersifat tak dapat dipegang atau intangible abstrak, dapat berlalu dan hilang seiring dengan perkembangan zaman. Dapat pula didefinisikan sebagai seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan yang dapat dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di antaranya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berikut beberapa warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan dan sudah didokumentasikan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, yaitu alat musik penting. Alat musik penting adalah alat musik petik yang memiliki sabta nada. Selain itu, masuk juga laras telok dan selendro, bahkan selendro 5 nada. Satu alat musik ini bisa digunakan untuk memainkan 4 tembang, yaitu selisir atau pegongan, tembung atau peangkungan, sundaren atau semar kegulingan, serta pejegogan negara. Selain itu, alat musik ini juga bisa digunakan untuk nada tembang rare, joget,
kepung, dan pupuk serta dapat pula difungsikan dalam berbagai upacara adatnya yang ada di Karangasem. Bade, upacara plebon atau dikenal juga disebut ngaben, adalah prosesi pembakaran mayat yang bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur penting tubuh manusia kembali ke alamnya serta melepaskan ikatan keduniawian. Dalam kegiatan ngaben ini yang menjadi fokus perhatian setiap orang adalah bangunan bertumpang tempat jenazah. Bangunan bertumpang dan menjulang tinggi itu disebut dengan bade. Bade memiliki fungsi sebagai sarana pemberangkatan jenazah ke kuburan atau setra dalam upacara pitrayatnya. Dilihat dari jenis dan bentuknya, maka bade bermacam-macam tergantung akan klan atau soroh dari orang yang sudah meninggal, dan biasanya telah ditetapkan lewat prestasi arah klan tersebut. Pengalantaka. Pengalantaka adalah suatu tatanan atau rumusan perhitungan untuk mencari atau menetapkan hari purnama dan hari tilem. Dalam sistem kalender Bali, salah satu dasar pengetahuan kalender itu adalah tentang hari purnama dan tilem. Hari purnama disebut pula bulan penuh, yaitu pada saat bulan kelihatan dengan bulatan yang sempurna. Sedangkan tilem adalah bulan mati, yaitu pada saat bulan tidak terlihat sama sekali. Dalam kehidupan beragama, yang mana mayoritas beragama Hindu memiliki keyakinan terhadap baik dan hari buruknya, hari untuk melakukan suatu kegiatan. Hal ini dikenal dengan istilah pedewasan atau ale ayuning dewasa. Menurut tradisi di Bali, pemilihan hari baik dan buruk itu berdasarkan pada perhitungan warige dan dewasa. Perhitungannya lumayan rumit, sehingga jarang masyarakat Bali yang hafal cara menggunakan warige dan dewasa tersebut. Maka dengan demikian, kalender Bali inilah yang menjadi rujukannya. Mekotek. Mekotek salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Mengui, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Upacara mekotek dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara mekotek juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekotek merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, mekotek dilakukan untuk menyambut prajurit kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas kerajaan Blambangan di Jawa, dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, mekotek pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan. Namun, terjadi wabah penyakit sehingga mekotek dilaksanakan lagi untuk tolak bala. Berbagai budaya seni yang dimiliki masyarakat Pulau Bali bukan hanya untuk kebutuhan ritual saja, namun juga hiburan bagi mereka yang menikmatinya. Salah satu kesenian tradisional yang berasal dari desa Kerambitan Tabanan ini yaitu tek-tekan. Kesenian tradisional tek-tekan berasal dari kata tek. Ini dikarenakan bunyi yang dihasilkan didominasi dari suara tek, 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 sehingga menjadilah tek-tekan. Musik atau kesenian tradisional Bali ini berasal dari alat sederhana, yaitu sebuah kentongan atau kulkul yang berasal dari batang bambu. Kentongan tersebut dipukul menggunakan pemukul dari bambu ataupun kayu. Sejarah awal munculnya kesenian tek-tekan ini bertujuan untuk mengusir roh atau makhluk jahat yang menimbulkan wabah penyakit. Warga bahkan sering mendengar suara-suara aneh. Untuk menghilangkan rasa takut warga, mereka memukul benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi keras seperti dari kulkul, kaleng, besi, cangkul, ataupun benda lainnya. Kemudian akhirnya dipilih batang bambu atau kentongan yang diyakini bisa mengusir roh-roh halus dari dunia lain tersebut. Pada perkembangannya, tek-tekan dipadukan dengan alat musik tradisional lainnya, seperti cengceng, kendang, seruling, kempur, dan seperangkat alat gamelan lainnya untuk menjadi sebuah penampilan seni. Endek Bali. Endek adalah kain tenun dari Bali yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.
kain endek merupakan hasil dari karya seni rupa terapan, yang berarti karya seni yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Endek berasal dari kata gendekan atau gendek, yang berarti diam atau tetap, tidak berubah warnanya. Kegiatan menenun atau pertenunan endek di Bali bisa dijumpai di Kabupaten Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Buleleng, Negara, dan Kota Denpasar. Tenun ikat endek memiliki sebutan yang beragam di setiap daerah. Endek yang dibuat di Kabupaten Gianyar dikenal dengan nama endek Gianyar. Di Kelungkung terkenal dengan nama endek Kelungkung. Namun sekarang ini keberadaan pengrajin kain tenun endek sudah mulai berkurang. Sangat sulit mencari perajin berusia muda dan banyak yang gengsi bekerja sebagai penenun. Bahkan saat ini banyak pengrajin yang berhenti karena sudah tua dan tidak ada regenerasi, sehingga menyebabkan jumlah produksi kain endek tradisional pun susah ditingkatkan. Kain tenun songket beratan. Songket beratan adalah kain songket yang berasal dari Kelurahan Beratan, Kecamatan atau Kabupaten Buleleng, Bali, di Kelurahan Beratan. Ada sebuah tradisi turun-temurun dalam membuat kain songket yang sangat khas, sehingga banyak kalangan khususnya di Bali mengenal kain ini dengan nama songket beratan. Kain songket yang mengandalkan kualitas dan motif yang khas ini pernah berjaya sebelum terpikirkan oleh kain yang murah buatan pabrik. Mekare-kare. Mekare-kare adalah ritual tahunan di Desa Tenganan, Penggerisingan, Kabupaten Karangasem, Bali. Selama 2 hari, para laki-laki di desa ini akan bertarung bersenjatakan pandan. Karena itu, ritual ini disebut pula perang pandan. Dalam tradisi Mekare-kare, alat saat perang digunakan pandan berduri yang diikat sebagai gada. Petarung juga dilengkapi perisai dari rotan yang berfungsi sebagai tameng menangkis serangan lawan. Petarung berhadap-hadapan satu lawan satu. Jalannya pertarungan diatur oleh wasit atau disebut penengah. Setelah penengah memberi aba-aba, kedua petarung saling serang, saling rangkul sambil memukulkan pandan berduri dan menggeretkan ke punggung lawan. Siat Geni. Siat Geni atau perang api adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Tradisi Siat Geni dilakukan sekali dalam setahun, tepatnya pada bulan keempat penanggalan Bali. Dalam perang, mereka diadu 1 lawan 1, tapi kadang 2 lawan 2. Meski menggunakan media api, tapi perang tersebut tidak menimbulkan luka serius pada para pesertanya. Di sisi lain, para peserta juga tidak menyimpan dendam pada peserta perang yang lain. Tari Joget Bumbung. Joget Bumbung berasal dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Ini adalah tari pergaulan muda-mudi yang diiringi gamelan yang terbuat dari bambu. Joget ini memiliki unsur sosial yang tinggi dan sangat populer di kalangan masyarakat Bali. Tari Legong Keraton dari Denpasar. Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks, yang terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuk. Legong mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Topeng Sidekarya. Topeng Sidekarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali. Nama tari Topeng Sidekarya berasal dari 2 kata, yaitu topeng dan sidekarya. Topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidekarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai.
dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Topeng Sidakarya pun menjadi lambang bahwa pekerjaan atau karya yang digelar sudah selesai dengan baik. Kareku Kandei. Kareku Kandei adalah sebuah tradisi unik masyarakat Kabupaten Bima yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh kaum perempuan, terutama setelah selesai menumbuk padi secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan saling berpantun dan bersenandung sebagai hiburan sambil menampi beras untuk memisahkan dari sekam hingga menjadi beras yang siap dimasak. Kegiatan Kareku Kandei di Kabupaten Bima tidak terjadi dengan begitu saja. Dilatar belakangi oleh masyarakat Bima yang bermata pencaharian sebagai petani, maka kegiatan ini mau tidak mau harus dilakukan. Bagi masyarakat Bima tempo dulu, kandei merupakan alat penumbuk padi untuk mengubah padi atau gabah menjadi beras. Pada zaman dahulu, kebiasaan masyarakat memukul lesung sebagai alat komunikasi. Misalnya, apabila terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan irama lesung yang menggelegar, maka masyarakat cepat tanggap akan sesuatu yang terjadi. Seiring perubahan zaman, memukul kandai juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi apabila ada seseorang yang akan melaksanakan hajatan, yakni acara baju nida. Tradisi Bau Nyale. Pesta atau upacara Bau Nyale merupakan sebuah peristiwa dan tradisi yang sangat melegenda dan mempunyai nilai sakral tinggi bagi suku Sasak, suku asli Pulau Lombok. Keberadaan pesta Bau Nyale ini berkaitan erat dengan sebuah cerita rakyat yang berkembang di daerah Lombok Tengah bagian selatan. Kata bau berasal dari bahasa Sasak yang berarti menangkap. Sedangkan kata nyale berarti cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut. Bau nyale merupakan tradisi turun-temurun. Dalam tradisi ini, sebuah acara perburuan cacing laut. Acara ini diselenggarakan sekitar bulan Februari dan Maret. Tempat penyelenggaraan upacara Bau Nyale ini ada di Pantai Seger, Kuta, terletak di bagian selatan Pulau Lombok. Cacing-cacing laut ini dikenal dengan sebutan nyale, yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Mandalika dikenal sebagai putri cantik yang memilih menceburkan diri ke laut lepas. Tari Sirah. Tari Sirah yang berasal dari desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ini merupakan tarian yang dilestarikan. Dalam istilah Sasak, tarian yang memiliki tema memahak ini berasal dari tradisi memakan daun sirih beserta dengan seluruh kelengkapannya. Durasi yang dimiliki dari tarian sirah ini biasanya tergantung dari permintaan dari si pemesan tarian tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Fungsi tari sirah dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai tari pergaulan, sebagai tari penyambutan, dan sebagai tari hiburan. Peresean. Peresean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan atau penjalin dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Peresean termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Petarung dalam peresean biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pakembar. Dahulu peresean digelar untuk melatih ketangkasan suku Sasak dalam mengusir para penjajah. Latar belakang peresean adalah pelampiasan emosional para raja pada masa lampau ketika menang dalam perang tanding melawan musuh-musuhnya. Selain itu, dahulu peresean juga termasuk media yang digunakan oleh para pepadu untuk melatih ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian dalam bertanding. Ayam Taliwang. Ayam Taliwang adalah makanan khas Pulau Lombok dari Kampung Karang Taliwang.
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berbahan dasar daging ayam. Daging ayam yang disajikan berasal dari ayam kampung muda yang dibakar kemudian dibumbui. Ayam taliwang memiliki sensasi rasa yang pedas dengan kuatnya kencur. Pengolahannya ada yang digoreng dan ada pula yang dibakar. Makanan ini biasanya disajikan bersama makanan khas Lombok yang lain, misalnya pelecing kangkung. Sei. Daging sei atau seiki adalah daging asap yang khas berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daging dimasak dengan kayu bakar yang berjarak jauh, sehingga bukan lidah api yang mematangkan daging, melainkan asap panas. Terdapat sei dari daging sapi dan daging babi. Apabila baru diasap, daging ini bisa langsung dimakan dengan mengirisnya tipis. Daging sei punya keunikan tersendiri. Selain dari aroma dan rasanya yang khas, pengolahan dengan cara asap juga bertujuan untuk memperpanjang daya tahan daging. Pentiweki Pesobeo. Pentiweki Pesobeo, Rencarangga Walintau adalah pesta atas panen, upacara untuk syukuran dan memohon keselamatan kepada Mori Jari Dedek atau Mori Karaeng, yaitu Tuhan, Sang Pencipta, dan sebagai tanda terima kasih kepada arwah nenek moyang atau arwah para leluhur. Upacara Penti merupakan syukur atas panen 1 tahun yang telah dilewati, memohon berkat perlindungan dan permohonan keselamatan atau keberhasilan tanaman dan hasil panen pada tahun yang akan datang. Upacara ini menjadi ajang berkumpul keluarga, jadi upacara yang melibatkan semua warga menjadi suatu keluarga besar. Tari Bonet. Tari Bonet atau Bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh banyak orang, sekitar 20 orang. Mereka sambil berpegangan tangan, membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dewan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Tari Gawi. Tari Gawi adalah tarian tradisional masyarakat suku Lio di Kabupaten Ende yang dilakukan secara massal di Ende Lio, Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini merupakan salah satu tarian adat masyarakat suku Ende Lio sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tari Gawi sering ditampilkan dalam upacara seperti saat selesai panen, pembangunan rumah adat, pengangkatan kepala suku, dan acara adat lainnya. Lego-lego, tari adat Alor. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya adalah pada tari Lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Menurut beberapa sumber, menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Namun seiring dengan perjalanan waktu, tarian ini sekarang lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Baruniang Wairebo. Baruniang adalah rumah adat dari wilayah Pulau Flores, Indonesia. Rumah adat Baruniang berbentuk kerucut dan memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Rumah adat Baruniang dinilai sangat langka karena hanya terdapat di kampung adat Wairebo yang terpencil di atas pegunungan dengan ketinggian 1117 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan dari hutan hujan tropis di Kabupaten Manggarai Barat.